sembahan yang hebat, amin. Bapak Ibu Saudara jangan takut Bapak Ibu, karena Tuhan beserta kita. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari beri persembahan yang terbaik kepada Dia. Haleluya, haleluya. Sambil memberi persembahan Bapak Ibu, kita akan angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita akan katakan walau 1000 rubah dikirimmu Tuhan. Haleluya. Saya undang yang memberi persembahan untuk maju ke depan. Oh, thank you Jesus. Balaslah 1000 rubah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rubah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita angkat sama-sama pujian ini, tidak ada pernah ragukan Tuhan.
percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Engkau menjadi tempat perlindungan bagi kami. Engkau Tuhan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Ini kami umat pilihan-Mu Tuhan, ini kami umat tebusan-Mu. Kami datang menyembah-Mu, kami datang berserah kepada-Mu, kami datang menyembah Yesus, kami datang berserah diri kepada-Mu Yesus. Kami berseru kepada-Mu Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami Yesus, Engkaulah hidup kami. Hanya di dalam Engkau kami merasa aman Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Darah-Mu yang menutup bungkus kami, darah Yesus yang menguduskan kami, darah Yesus yang membenarkan kami, darah Yesus yang melindungi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah. Kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami, dalam segala keadaan, situasi apapun, hal terburuk sekalipun. Engkau selalu ada menjaga, melindungi kami, menolong kami. Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Yesus Tuhan, Tuhan segala Tuhan, hadir di tengah-tengah kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Mari cuma Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Sekalipun dunia sedang dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan adanya virus yang mematikan, tapi kami percaya Tuhan selalu ada menolong kami, menjaga dan melindungi kami, menyelamatkan kami. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Yesus, Engkau kekuatan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Yesus, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sekali lagi dari awal dengan iman. Katakan, Engkau ada bersamaku Tuhan Yesus. Amin. Engkau bahkan saat ini Engkau ada selalu dalam segala persoalan kami, dalam kesulitan kami, dalam masalah kami. Engkau ada Tuhan menolong kami. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Yesus, Kau kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Yesus, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari serukan sama-sama dengan iman. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewat
semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hati. Yesus, Kau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar bagiku, anugerah-Mu besar. Yesus, katakan sekali lagi, lebih sungguh bersama-Mu. Yesus, ke tempat perlindungan kami, di semua. Haleluya, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hati. Katakan, Engkau yang bertindak. Yesus, Tuhan yang hidup, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah. Oh, anugerah-Mu besar Bapa, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut beserta isinya. Engkau Tuhan yang sanggup menjadikan yang tidak ada sekalipun menjadi ada. Engkau berkuasa, Engkau terlebih besar dari segala yang ada. Kami percaya hanya kepadamu, kami berserah hanya kepadamu. Tuhan, tempat perlindungan kami dan kekuatan kami. Sungguh Tuhan, Kau penolong bagi kami dalam segala keadaan situasi. Sungguh sangat-sangat telah terbukti. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama-Mu dimuliakan di tempat ini, Nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Alasan kami untuk datang beribadah hari ini hanya menyembah kepada Yesus. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan, karena kami tahu kami aman di dalam lindungan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami, oh yang sanggup menjaga dan melindungi, menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah dunia disertai dengan ketakutan dan kekhawatiran Tuhan, kami datang menyerahkan diri di hadapan-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang lebih besar kuasanya dari semua ketakutan-ketakutan yang ada saat ini. Kami percaya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang berserah kepadamu. Kami mau berlindung kepadamu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur Engkau hari tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Makasih Roh Kudus yang mengajar kami mengerti firman Tuhan. Makasih Roh Kudus yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, menaruh perkataan firman-Mu, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami hadir, tidak ada satupun dilewatkan. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami Tuhan dipulihkan, dibebaskan, kami disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus.
Terpuji Tuhan, di dalam nama Yesus, dan hati kami telah siap untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Makasih Roh Kudus, kami bebaskan Roh Kudus turut berkarya, mengambil alih ibadah kami, hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan hadir, dan kami buka hati kami, Tuhan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua umat yang siap mendengar firman Tuhan dan siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Kita serukan Allahku dahsyat 3 kali. 1, 2, 3, ya. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Sekali berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita mengucap syukur semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Kalau hari ini kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh bersama di tempat ini, saudara. Ya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih buat N2S TV yang meliput ibadah kita ini. Kerinduan kita, doa kita, ibadah firman Tuhan ini boleh memberkati kota Sibolga dan Tambun Tengah. Amin. Ya, dan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan mau sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang mungkin dunia, ya bukan hanya Indonesia, ya dunia dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran dengan wabah virus penyakit corona, ya, COVID-19. Dan kita ucapkan juga selamat datang, ada beberapa orang juga anak-anak muda-mudi dari Medan. Kita ucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Saudara, kalau hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, Bapak Saudara, mungkin dari berbagai daerah, khususnya di Medan juga, ada beberapa gereja yang mereka ibadahnya di rumah. Ya, apalagi di Jawa hampir 90% mereka ibadah di rumah. Kalau hari ini Bapak Saudara, kalau kita masih ada kesempatan Tuhan berikan untuk kita bisa beribadah. Bapak Saudara, ini anugerah Tuhan, Bapak Saudara. Ya, ini mujizat Tuhan. Ya, kita tidak tahu minggu depan, Bapak Saudara. Ya, jadi jangan pernah kita jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ada waktunya, Bapak Saudara, tidak lagi bisa kita beribadah ke gereja. Jadi jangan pernah malas-malas, Bapak Saudara. Ya, jadi kita rindu pun datang ke gereja, ada waktunya nggak bisa lagi. Selama 2 minggu sepekan ini, Bu Saudara, ya, hampir di seluruh Indonesia bahkan dunia, ya, sudah tidak lagi beribadah di gereja, Bu Saudara. Ya, hanya beberapa gereja saja yang mungkin masih beribadah. Ya, salah satunya kita, Bu Saudara. Ya, dan ini juga mungkin banyak juga disertai dengan kekhawatiran dan ketakutan, Bu Saudara. Ya, karena apa? Ya, karena memang wabah penyakit itu, Bu Saudara, itu sudah mendunia. Ya, sudah berapa negara yang sudah banyak yang korban, Bu Saudara. Ya, dan bahkan dunia juga sudah buat lockdown, ya, tidak bisa keluar masuk. Bahkan terakhir saya dengar kabar di Medan juga sudah dibuat peraturan tidak bisa keluar rumah lagi. Ya, maka ada aja keluarga beberapa stok makanan di rumah selama 2 minggu. Ya. Jadi Bu Saudara, ini semuanya Bu Saudara membuat orang jadi resah, ketakutan. Bukan hanya penyakit itu orang datang dari luar, bahkan orang dalam juga sudah terkontaminasi dengan virus itu. Kita tidak tahu. Ya, makanya sudah diumumkan tidak lagi bisa buat acara untuk mengumpulkan massa, ya. Jadi Bu Saudara, kita juga sudah merancangkan untuk pasca sekolah minggu, ya kita sudah tiadakan, ya sudah tiadakan lagi, saudara. Ya, di Brastagi juga ada encounter sudah ditiadakan, ya beberapa acara, bahkan ada hamba Tuhan yang mau menikah dalam bulan ini juga sudah ditiadakan. Ya, karena apa, saudara? Ya untuk Indonesia, ya supaya kita memutus rantai virus ini. Haleluya. Jadi bukan artinya kita takut, Bu Saudara, akan virus ini. Kita harus lebih takut kepada Tuhan kita. Amin. Kita harus lebih takut kepada Tuhan kita. Kita tidak takut dengan virus apapun, Bu Saudara. Ya, tapi kita perlu waspada. Haleluya.
Kita bukan artinya menjadi orang bodoh, kita harus menjadi orang bijak, saudara. Kalau kita sudah tahu itu virus, ya ngapain kita artinya berani-beranian gitu ya. Artinya walaupun mungkin kita percaya Tuhan kita ya lebih berkuasa atas virus-virus ini. Amin. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan kita bukan takut kepada virusnya, tapi kita mau waspada ya untuk memutus rantai penyakit ini supaya orang lain tidak terkena. Karena saudara di Indonesia juga bukan lagi dari luar, dalam juga sudah kena saudara. Bahkan Sibolga saya dengar kabar ada satu keluarga juga yang mungkin terkena positif virus ini. Saya dengar sudah langsung diisolasi ke Medan ya. Jadi saudara, kita tidak tahu di Sibolga mungkin sudah ada. Ya, saya waktu kemarin juga bertemu dengan kawan pendeta baru pulang dari Medan, saudara. Ya, artinya dia langsung salami saya gitu ya. Ya, terus mungkin secara manusia ada rasa keraguan ya, jangan-jangan bawa virus dari Medan seperti itu. Tapi dalam nama Yesus ya dibilang aku baru mandi Pak katanya. Hanya oke lah nggak apa-apa. Ya, kita percaya perlindungan Tuhan. Amin. Iya. Jadi walaupun seperti itu saudara kita perlu waspada saudara. Ya, jadi tidak salah saudara. Memang di Brastagi juga sudah diumumkan bahwa ibadah itu tidak ada lagi sentuhan langsung saudara. Tapi mungkin hari ini belum ada pengumuman resmi, ya nggak apa-apa saudara. Ya, artinya bukan kita takut, tapi mari kita waspada. Haleluya. Kita saling menjaga. Ya, jangan nanti kita sendiri akan membawa, bukan terkena, akan kita membawa virus itu ke orang lain. Jadi kita berupaya dalam 2 minggu ini saudara, ya upayakan jangan dulu kita bersentuhan satu dengan lain, ya, apalagi salaman seperti itu ya. Kalau mungkin di ibadah kita sudah buat, ya bisa seperti ini, hormatnya seperti ini ya. Nanti penerima tamunya juga mungkin boleh, kalau Tuhan izinkan masih kita ibadah minggu depan, coba kita boleh terapkan saudara, ya supaya kita sendiri bisa artinya mengambil bagian ya mendukung Indonesia untuk memutuskan mata rantai virus corona ini. Amin. Ya, jadi kita mau taat kepada pemerintah kita saudara ya, bukan karena kita takut dengan virus ini. Ya, kita percaya kita punya Tuhan yang lebih dahsyat, lebih berkuasa, sanggup melindungi kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita saudara di dalam Mazmur pasal 91 ya. Tema firman Tuhan kita hari ini yaitu aman dalam lindungan Tuhan, saudara. Mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 91, kita baca dari ayat 1 sampai 16. Pastikan Bapak Saudara dapat semua. Iya, supaya kita boleh pegang ayat firman Tuhan ini menjadi dasar kita untuk kita tetap mengalami keamanan. Ya, artinya mengalami perlindungan daripada Tuhan. Kita nggak perlu takut dengan situasi dan keadaan, walaupun mungkin Indonesia bahkan dunia ya disertai dengan ketakutan saudara. Secara manusia wajar, itu normal saudara. Kalau masih ada kekhawatiran, ketakutan, itu normal. Katakan sama-sama, itu normal. Haleluya. Tapi saudara, walaupun itu ada, jangan itu yang menguasai kita. Kita terus kembali kepada firman Tuhan. Amin. Walaupun ada ketakutan, itu normal, tapi jangan itu yang menguasai kita. Ya, mari kita lihat firman Tuhan. Saudara kita semua bangkit berdiri saudara untuk kita baca firman Tuhan ini secara bergantian, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan menjadi kekuatan memberkati hidup kita. Mari kita sama-sama baca. Saya baca ayat pertama, saudara baca kedua dan seterusnya sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sudah dapat semua? Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16 sama-sama. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, Bapak Saudara. Bapak Saudara, saya percaya semua kita butuh keamanan, Saudara. Kalau kita lihat, ya, dunia tidak ada lagi tempat yang aman. Ya, ke depan, Saudara, bahkan di kota-kota besar, di Medan, Saudara, mall juga akan ditutup. Ya, jadi walaupun ada uangmu banyak, tidak lagi artinya, Saudara. Ya, nggak bisa lagi shopping. Ya, bahkan nanti supermarket sudah ditutup, Saudara. Ya, mau kemana kita, Saudara? Mungkin diperintahkan kita harus di rumah selama 2 minggu. Apakah di rumah juga sudah jaminan menjadi aman? Tidak ada tempat aman, Saudara. Ya, kalau kita lihat keadaan kita ini kenyataan, Saudara. Kita sudah ada di akhir zaman. Jadi semua yang terjadi ini sudah tertulis dalam Alkitab, Saudara. Ini tanda-tanda akhir zaman. Dan ini bukan akhirnya, ini permulaan, Saudara. Wow, permulaannya begitu dahsyat ya. Dunia, ya, tidak lagi tempat aman, Saudara. Dan hari ini, ya, saya mau beritahu, Saudara, mau kemana lagi kita lari? Ya, yang selama ini mengandalkan orang pintar yang datuk, hari ini bertobat. Karena datuk orang pintar pun tidak pernah bisa membuat kau aman dari virus ini. Ya, mau sepintar apapun dia pun takut, Saudara. Mau kemana lagi? Sehingga Daud berkata seperti ini di dalam kitab Mazmur. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Jadi Bapak Saudara, pada hari ini kita mau pegang janji firman Tuhan ini, Saudara. Mungkin kita merasa kemana lagi kita mau pergi. Walaupun kita dirumahkan, Saudara. Di rumah juga bukan jaminan kita aman. Ya. Kalau virus itu sudah menyerang, Saudara, ya, kita tidak tahu. Makanya, Saudara, kita dilarang untuk, ya, menghadiri keramaian-keramaian. Karena tidak tahu di kumpulan itu ada satu orang, ya, bisa sentuhan, akhirnya bisa menyebar lebih banyak. Ya. Itu sebabnya kita juga harus waspada. Ya, dalam 2 minggu ini, ya, kalau bisa jangan kita pergi ke tempat keramaian, Saudara. Ya, upayakan anak-anak, ya, lebih bagus, lebih banyak di rumah saja. Ya, bahkan nanti di warnet-warnet juga akan ditutup, Saudara. Ya, jangan biarkan. Jadi jangan ambil kesempatan untuk rekreasi juga, Saudara. Ya, jadi kita boleh bekerja sama dengan pemerintah. Ya, sekali lagi saya mau beritahu, kita bukan takut dengan virus ini, tapi kita juga mau waspada. Dan kita mau mendukung pemerintahan kita untuk menghentikan, ya, mata rantai virus corona ini, Saudara. Ya. Jadi seharusnya kita menjadi jawaban di tengah-tengah ketakutan dunia, di tengah-tengah kekhawatiran, Saudara. Jadi, Saudara, saya mau beritahu, inilah kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk memberikan waktu, datang beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, Saudara. Karena tidak ada lagi tempat aman, Saudara. Tapi hari ini janji firman Tuhan, kita aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Betul, Saudara. Ada darah Yesus yang berkuasa 24 jam yang melindungi kita. Sama seperti bangsa Israel waktu dikena tulah, Saudara. Ada berapa tulah di tanah Mesir waktu Musa membawa bangsa Israel keluar, Saudara, dilarang oleh
Raja Firaun, ya. Terakhir tulahnya itu adalah anak sulung itu akan mati di seluruh tanah Mesir. Tapi firman Tuhan kepada orang-orang Israel di tanah Mesir, dibuat darah di ambang pintunya. Itu melambangkan darah Yesus. Jadi saudara, pada wabah itu datang saudara, tulah itu datang. Setiap rumah yang ada darah di ambang pintunya dilewatkan. Amin. Dilewatkan. Karena ada darah menjadi perlindungan. Amin. Yesus sudah mati mencurahkan darahnya bagi kita semuanya. Dan sebentar lagi kita juga akan merayakan hari Paskah, saudara. Itu mengingatkan bagaimana Yesus sendiri mati untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita. Amin. Dan darahnya sudah Dia sediakan bagi kita. Dan hari ini, saudara, ya, hanya darah Yesus yang berkuasa melindungi kita. Ya. Mau bersembunyi dimanapun tidak akan pernah bisa melindungi kita, saudara. Tidak ada tempat aman. Jadi mari saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa tuh, minta darah Yesus menutup bungkus kita setiap hari. Anak-anak kita, harta kita, rumah kita, ya semua, ya kita tutup bungkus semua dengan darah Yesus. Jadi walaupun mungkin saudara virus itu mungkin berlalu larang saudara, tapi anak-anak Tuhan aman dalam lindungan Tuhan. Karena darah Yesus lebih berkuasa menjaga kita. Jadi saudara, tidak ada lagi tempat bagi kita aman saudara. Jadi mulai hari ini tidak lagi waktu untuk besoklah aku bertobat, besoklah aku sungguh-sungguh beribadah. No. Ini waktunya engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Betul saudara. Janji Tuhan ini saudara dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berdiam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ya. Kita akan mendapat janji ini saudara. Bahkan dikatakan walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di sisi kananku, tetapi tidak akan menimpa aku. Ini janji Tuhan saudara. Walaupun mungkin banyak orang terkena saudara. Ya, orang dengan ketakutan saudara. Janji firman Tuhan, orang yang berlindung dalam Tuhan tidak akan pernah kita terkena virus itu saudara. Ada dalam lindungan Tuhan saudara. Ya, walaupun banyak orang, bahkan firman Tuhan katakan kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh saudara berlindung dalam Tuhan, ya kita hanya menonton saja. Ya. Jadi saudara, tapi saudara untuk mendapatkan janji Tuhan ini bukan segampang itu. Ada syaratnya saudara. Ya, ada syaratnya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan Tuhan saudara? Kalau di sini ada saudara 4 nama Allah di dalam kitab Mazmur ini melukiskan aspek-aspek yang berbeda untuk melindungi kita. Yang pertama dikatakan tadi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya. Yang maha tinggi itu saudara, itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu lebih besar daripada ancaman apapun yang terjadi, yang kita hadapi saat ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita andalkan, lebih besar kuasanya daripada virus corona ini, saudara. Yang mungkin menakutkan seluruh dunia. Yang mungkin mematikan, saudara. Dan firman Tuhan hari ini berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, itu menggambarkan bagi kita bahwa kita punya Tuhan, punya kuasa yang lebih besar daripada penyakit ini, saudara, yang ditakuti oleh orang banyak. Makanya mari kita lebih takut kepada Tuhan. Haleluya. Kalau tidak, saudara, ya kita pun mungkin nggak aman, kemana-mana pun tidak aman. Mau di rumah pun tidak aman. Ya, mau ketemu dengan orang lain pun tidak aman. Ya kan? Apalagi mau bersalaman tidak aman. Ya, kadang-kadang sudah kebiasaan kita selama ini asal ketemu kan salaman, ya kan? Itu budaya kita. Ini kebiasaan dari turun-temurun, saudara. Untuk mengubahnya itu tidak secepat itu. Walaupun kita sudah tahu, kadang-kadang gerak refleksnya kita langsung ulurkan tangan kita. Ya kan? Kadang-kadang nggak sadar kita, ya udah salaman gitu ya. Walaupun kita sudah tahu, tapi karena sudah kebiasaan kita lama, ya kan? Kita langsung saja gitu. Udah kebiasaan kita, gerakan refleks tubuh kita. Jadi tidak bisa kita jamin bahwa kita tidak bisa sentuhan satu yang lain.
Ya, walaupun dibuat, kita harus buat jarak 1 meter. Wah, kalau kita buat jarak bangku 1 meter, nggak buat lagi tempat ini, saudara. Ya, nggak ada jaminan. Walaupun 1 meter, walaupun nggak sentuh, nggak ada jaminan, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu kuasanya lebih besar, ya, daripada ancaman yang sedang artinya melanda dunia, saudara. Ada dikatakan sini, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, yang maha kuasa menekankan kuasanya untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh. Dia punya kuasa untuk bisa melenyapkan penyakit ini. Haleluya. Oleh sebab itu kita berdoa bagi dunia, bahkan bagi Indonesia secara khusus. Kita berdoa. Kita percaya, kita beriman, Tuhan yang kita sembah, Dia punya kuasa untuk menyelenyapkan virus ini dari bangsa kita. Amin. Untuk menghentikan virus ini, saudara. Maka kita perlu sepakat berdoa, saudara. Terus, saudara, yang akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku. Di sini dikatakan Tuhan, ya, dikatakan akan berkata kepada Tuhan. Tuhan itu meyakinkan kita bahwa hadiratnya senantiasa bersama dengan kita. Tuhan itu Immanuel, amin. Allah beserta dengan kita. Artinya, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk menghadapi wabah ini, saudara. Ya, dia adalah Tuhan, Allah yang menyertai kita. Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya, terus dikatakan di sini bahwa tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang ku percaya. Allahku itu mengungkapkan kebenaran bahwa Allah telah memilih untuk bergaul secara intim dengan orang-orang yang mengandalkan Dia. Ya, Dia mau bergaul dengan kita, saudara. Jadi, saudara, bagaimana supaya kita dapat menikmati, mengalami janji-janji Tuhan ini, saudara? Kita tadi sudah baca, begitu dahsyat dikatakan, ya. Yang pertama, saudara, ya, kita harus duduk dalam lindungan Tuhan, saudara. Ya, lindungan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Ya, artinya, saudara, selalu hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, saudara. Jangan pernah kita jauh daripada Tuhan. Duduk dalam lindungan Tuhan. Kita mulai bangun persekutuan setiap hari. Bangun pagi, saudara. Jangan ingat utangmu dulu, saudara. Jangan ingat masalahmu dulu, saudara. Ya. Jangan ingat langsung baca berita virus corona dulu, saudara. Baca firman Tuhan dulu. Amin. Bangun pagi-pagi, saudara, mulai menyembah kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terus, tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Jadi, saudara, pagi-pagi mulai kita menyembah, kita tenggelamlah berhadap Tuhan. Ya, kita mulai baca firman Tuhan, isi pikiran kita dengan firman Tuhan, saudara. Ya, jadi, saudara, jangan langsung isi pikiranmu, hidupmu dengan berita-berita yang menakutkan, saudara. Jadi itu akan mempengaruhi hidupmu. Makanya tidak heran hidupmu akan dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Saya mau beritahu, saudara, silakan itu ada. Tapi mari fokuskan dirimu kepada firman Tuhan, saudara. Duduk ya dalam naungan yang maha tinggi. Artinya tetap selalu hidup di dalam Tuhan, saudara. Karena tidak ada yang tempat aman, saudara. Kita mulai bangun persekutuan. Bangun pagi kita menyembah Tuhan, saudara. Ya. Baca firman Tuhan. Mulai kita terus melihat kepada kebesaran Tuhan. Jadi kita dalam hadirat Tuhan, saudara. Tidak ada satu penyakit pun yang bisa menembus hadirat Tuhan. Tidak ada kuasa mantra santet apapun yang bisa menembus hadirat Tuhan, saudara. Jadi doa itu, saudara, persekutuan kita dalam Tuhan itu, duduk dalam naungan Tuhan. Kita ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Betul, saudara.
Ada darah Yesus melindungi kita. Bahkan firman Tuhan katakan ada malaikat Tuhan yang memagari menjaga kita. Saudara. Tapi kalau engkau bangun pagi langsung sibuk cari makanan, sibuk cari berita, sibuk artinya mikirkan utang, mikir masalah. Artinya tidak datang, duduk. Mencari Tuhan, saudara, menyembah Tuhan. Artinya tidak ada perlindungan. Ya, virus itu akan menyerang kita, saudara, dengan gampang. Sama seperti payung, saudara. Kalau kita pakai payung, hujan selebat apapun, ya tidak akan pernah langsung mengenai kita. Karena ada perlindungan, yaitu payung. Ya, sederas apapun hujan itu, kalau kita ada pakai payung, kita terlindung. Iya kan? Coba kalau dilepaskan payung itu, langsung basah kuyup kita, saudara. Langsung diserang, saudara. Jadi, saudara, waktu kita duduk dalam lindungan Tuhan, saudara, kita mulai bangun persekutuan intim dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi menyembah Tuhan, berdoa, renungkan firman Tuhan. Mulai kita bernyanyi, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Itu akan membangkitkan imanmu. Sehingga dunia menakutkan, situasi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, itu akan membangkitkan imanmu untuk tidak takut, untuk tidak khawatir dengan situasi keadaan apapun. Saudara. Tapi kalau engkau tidak duduk dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi, tidak bersekutu, tidak berdoa, masalah ketakutan yang akan lebih menguasai. Jadi saudara, rasa aman itu suatu hal yang sangat diinginkan setiap orang. Ya, semua, apalagi situasi saat ini, saudara. Jadi mari kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, ya, supaya kita bisa mengalami janji Tuhan ini, saudara, yaitu ya di ayat 14 dikatakan seperti ini. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, saudara, hatinya melekat kepada Allah. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Artinya, saudara, apapun yang terjadi, jangan langsung ingat, orang pintar mana yang bisa menolong aku? Datuk mana yang bisa menolong aku? Waktu engkau mengalami masalah, yang pertama sekali yang harus kau ingat, ada Tuhan bersama dengan aku. Tuhan yang kusembah, Tuhan yang lebih besar kuasanya, yang sanggup membebaskan aku dari masalah ini. Ya, pertama sekali jangan langsung kita ingat dokter mana yang terbaik. Siapa yang bisa menolong aku? Langsunglah ingat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan, saudara. Ya. Hatinya terus tertuju kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah lupakan Tuhan, saudara. Dalam segala keadaan dia selalu ingat, aku punya Tuhan yang selalu menyertai aku. Ya, yang sanggup menolong aku, yang sanggup membebaskan. Ya, itu perlu, saudara. Ya, hidup intim dengan Allah. Ya, mari kita tingkatkan persekutuan kita, ibadah-ibadah kita, saudara. Ya, kita mulai tingkatkan. Jangan lagi ibadahnya hanya sebulan sekali. Ya, puji Tuhan sebulan sekali. Ada yang setahun sekali juga. Seperti pohon terang, ya. Setahun sekali baru muncul. Iya kan? Tapi di sini tidak ada, amin. Saya lihat di sini, wah rajin-rajin semua. Biasanya sana sini ada. Kalau ada bertobat, amin. Saya mau beritahu, jangan karena virus ini aja kau datang ke gereja. Yang tersinggung artinya mau bertobat, amin. Tuhan mengasihimu, katakan sama-sama, Tuhan Yesus mengasihimu. Tidak ada secara kebetulan, saudara. Semua ini harus terjadi. Ini masih permulaan.
Jadi jangan tunggu lebih parah lagi dulu baru datang. Jadi kalau masih Tuhan masih kesempatan, kita nggak tahu, saya tidak bisa jamin minggu depan masih bisa kita beribadah seperti ini, saudara. Ya, kita akan lihat. Kalau selama 2 minggu ini pun belum aman juga, akan diperpanjang lagi waktunya kita dirumahkan. Ya. Jadi jangan kau pikir aku punya uang aman. No, uang tidak pernah bisa kau aman. Aku punya kapal 10 aman. Oh, kapal tidak pernah bisa kau aman. Halo? Aku punya uang deposito miliaran di bank. Uangmu depositomu tidak pernah membuat kau aman dari virus ini, saudara. Saya mau beritahu, hanya dalam lindungan Tuhan kita aman. Amin. Jadi marilah bangun hubunganmu. Duduk dalam lindungan Tuhan. Bangun persekutuan. Tingkatkan persekutuanmu. Jangan lagi waktu sedang ada virus ini, wah, ya Tuhan aku mau bertobat. Ya. Sama waktu dulu kan ada musim gempa tsunami ya. Wah, preman-preman pun bertobat, saudara. Berseru, Tuhan tolong aku. Berseru kepada Tuhan, saudara. Tapi begitu lewat gempa, sudah aman rasanya, saudara. Kembali lagi. Dulu waktu musim gempa di Nias, saudara, waktu saya berkunjung, saudara, hampir setiap malam di rumah-rumah, wah, ada ibadah. Sudah dibangun pemerintah bantuan rumah masing-masing, yang tadinya satu rumah 5 keluarga menjadi 5 rumah, ya kan? Sudah aman. Sekarang ke gereja pun sudah nggak ada waktu. Ya. Jadi mari saudara, ambil komitmen. Ya, ini awal bagi kita untuk tidak lagi santai-santai. Tiada waktu untuk santai. Amin. Waktunya untuk kita, kalau bisa kita radikal, saudara. Ya. Tim misi mulai radikal untuk memberitakan kabar baik. Coba orang yang meninggal tanpa menerima Yesus. Gimana, saudara? Mereka sudah menderita di dunia, menderita lagi. Ya, setelah meninggalkan dunia, saudara. Tapi sekalipun kita harus menderita, kalau kita tetap ada dalam Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyediakan masa depan kita di kerajaan surga. Amin. Hidup yang kekal, saudara. Itu harapan kita. Ya. Jadi, saudara, hari ini saya sampaikan tidak ada lagi tempat yang aman untuk kita berlindung. Hanya satu, yaitu di dalam Yesus. Amin. Hanya darah Yesus yang berkuasa melindungi kita. Gak ada lagi yang lain. Gereja tidak bisa melindungi engkau. Walaupun 24 jam kau di gereja ini, saudara, tidak bisa melindungi tanpa darah Yesus. Pendeta sekalipun tidak bisa melindungi kau. Jangan kau pikir aku datanglah sama Mama Pendeta biar aman, iya kan? Itu Mama Clara semalam dibilang, wah, ibu bilang aku lemas sekali. Ibu khawatir karena sudah salaman dengan orang yang hamba Tuhan yang baru datang dari Medan. Jangan-jangan ya kan disertai khawatir, kok lemas sekali ya. Cerita sama Elsa katanya, ibu cerita, ya kan? Ibu, aku sudah salaman juga sama ibu, ya kan? Tapi saya bilang, nggak apa-apa lah bu, asal bersama ibu aja lagi. Dia berpikir, sama hamba Tuhan aman. Oh, tidak, jaminan, saudara. Iya kan? Hanya bersama Yesus kita aman, amin. Katakan kanan kiri, hanya bersama Yesus kau aman. Jadi jangan pernah jauh daripada Tuhan. Lekatkan hatimu kepada Tuhan, saudara. Artinya walaupun mungkin banyak berita menakutkan yang menguasai, yang artinya datang kepadamu, saudara. Walaupun mungkin sampai ke Sibolga banyak orang terkena, jangan itu yang menguasai hidupmu. Jangan lekatkan hatimu kepada berita yang buruk itu. Lekatkan hatimu kepada Tuhan, amin. Biarkan semua terjadi, tapi kita perlu waspada, amin. Jaga kebersihan, cuci tangan. Semalam, saudara, kami keliling-keliling sama anak muda yang dari Medan, saudara, sampai semua apotik yang ada di Sibolga ini kami datangi supaya kita buat apa itu ya? Hand netizen itu ya, untuk pembersih tangan itu. Ya. Netizen apa namanya? Aku sudah lupa, itulah itu. Ternyata tidak lagi alkohol, saudara. Habis. Ya. Masker juga habis. Tadi kita mau buat ini sebelum masuk ruangan kita mau cuci tangan dulu gitu ya. Supaya waktu salaman pun ya aman sedikit lah gitu ya, walaupun tidak jaminan gitu, tapi itulah waspadanya kita. Amin. Tapi karena tidak ada, saudara, makanya ya nggak ada, saudara. Ya. Bahkan di Medan juga sudah habis semua. Ya.
orang berpikir dengan itu semuanya aman mereka. Memang aman sementara, saudara, tapi itu tidak jaminan. Ya, tapi perlu juga kita buat. Haleluya. Jadi saudara, lekatkan hatimu kepada Tuhan, saudara. Ya, dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal ini janji Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat janji ini digenapi? Mari kita lekatkan hati kita kepada Tuhan. Ya. Terus ingat Tuhan 24 jam, saudara. Waktu ada masalah, datang kekhawatiran, ketakutan. Haleluya. Tuhanku selalu ada bersama dengan aku. Yang berkuasa melindungi aku. Jangan ketakutan itu. Sekali lagi saya sampaikan. Kalau engkau bisa takut, bisa khawatir, itu normal. Tapi jangan itu yang menguasai. Amin. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Lihat kepada Tuhan kita. Lekatkan hatimu kepada Tuhan, saudara. Tingkatkan persekutuanmu kepada Tuhan. Maka perlindungan Tuhan itu, saudara, kita akan alami. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana kita bisa mengalami janji-janji Tuhan yang di dalam firman Tuhan ini. Ya, perlindungan Tuhan, saudara. Yang terakhir itu kita mulai baca di dalam ayat 15-nya, ya. 3, 2, ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya. Yang terakhir dikatakan, kita harus berseru kepada Tuhan. Mulai kita berseru dalam segala keadaan, saudara. Berseru itu artinya kita mulai terus berdoa kepada Tuhan, saudara. Kita mulai surahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita mulai ceritakan rasa takut kita, rasa khawatir kita. Kalau di dalam Filipi dikatakan bahwa 4:16 dikatakan apa? Bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Coba baca dulu yang salah satu orang dengan cepat. Filipi 4 ayat 6. Yang sudah dapat boleh baca. Ayat 6. 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi dikatakan jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya khawatir tentang virus corona ini. Jangan hendaknya kamu takut. Tapi apa dikatakan? Serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Artinya kita mulai berseru, Tuhan, Engkaulah penolongku, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah jawaban, Engkaulah segalanya bagiku, berserah kepadamu. Mulai berseru. Walaupun mungkin situasimu menakutkan, saudara. Rasanya tidak mungkin lagi. Masalah yang kau hadapi. Justru, saudara, kalau engkau berseru kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Berseru itu berbicara kita mau berdoa. Makanya orang-orang Kristen juga menyerukan berdoa puasa untuk virus corona ini, saudara. Ya, banyak gereja-gereja juga, saudara, ya, berkumpul berdoa. Jadi kita juga beribadah hari ini, kita mau berdoa, berseru kepada Tuhan supaya virus ini tidak sampai di Sibolga. Amin. Supaya virus ini bisa dihentikan di Indonesia, bahkan di dunia, saudara. Ya. Kita percaya waktu kita berseru, janji Tuhan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Waktu kita berseru, ya. Bila ia berseru kepadaku. Artinya kita mulai berdoa, datang kepada Tuhan. Jangan berseru kepada datuk, iya kan? Oh, opungnya yang datang. Saya mau beritahu saudara, opungmu tidak lagi ada di dunia ini. Ya. Kita punya opung yang sangat dahsyat kuasanya, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Itu opung kita juga itu kan gitu. Karena kita ini kan sudah berapa tahun
Ya umurnya dari kita, ya kan? Jadikan Yesus opungmu, saudara. Ya. Jangan percaya. Oh, kalau ada bilang, ini opungmu. Ya opung, mau apa opung? Aku mau ayam putih. Oh. Halo. Mulai hari ini berhenti, amin. Karena opungmu tidak pernah bisa melindungi engkau dari virus corona. Kalau bisa, mari sama ramai-ramai kita datang ke opung itu, saudara. Ya kan? Masih hidup pun opung nggak bisa melindungi kita. Apalagi sudah mati. Jangan mau ditipu. Iblislah yang menipu engkau. Iblis bisa menyamar seperti malaikat terang sekalipun, saudara. Iya, Amang. Disuruhnya kita doa, Amang. Disuruhnya kita baca firman Tuhan. Oh, itu adalah salah satu trik. Ya, opung modern, saudara. Supaya kita lebih yakin. Kalau itu dari Tuhan bukan seperti itu caranya, saudara. Jangan kamu dibodohin, saudara. Engkau harus punya komitmen. Hidup dan matiku ada di tangan Tuhan. Sekalipun aku harus mati karena virus ini, aku mati di tangan Tuhan. Sekalipun aku harus mati karena penyakit ini, biarlah aku mati di dalam Tuhan. Jangan kau mau mati di tangan datuk, di tangan orang pintar, opung, saudara. Tidak akan pernah bisa menjamin keselamatan. Jadi pastikan hari ini, ya, mulai duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya terus selalu tinggal dalam Tuhan. Jangan pernah jauh daripada Tuhan, saudara. Ya, setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, terus lekatkan hatimu kepada Tuhan. Artinya, saudara, jangan masalah yang kau ingat terus. Ingat kepada Tuhan, saudara. Bahwa Tuhan selalu ada menyertai engkau. Tadi pujian kita, engkau ada bersamaku. Kapan? Di setiap musim hidupku. Terus, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Jadi, saudara, lebih sering kita, lebih banyak kita datang memuji Tuhan. Kita selalu ada dalam lindungan Tuhan, kita akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, saudara. Sehingga kita bisa berkata seperti Daud katakan, Allah itu bagiku tempat perlindungan dan kekuatanku. Dia sebagai penolong dalam kesesakan, dalam ketakutan, kekhawatiran, sungguh sangat terbukti. Karena engkau mengalami janji-janji firman Tuhan. Amin. Janji Tuhan apa? Dia akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga engkau. Iya kan? Itu janji firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Apalagi dengan kepak sayapnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayap engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap apa? Penyakit sampar, salah satunya penyakit corona. Firman Tuhan katakan, engkau akan dilindungi dari penyakit corona. Haleluya. Hari ini diterjemahkan dengan bebas. Ya, sampar dikatakan. Penyakit sampar itu sama juga yang mematikan. Kalau engkau mendapat perlindungan, marilah duduk. Artinya berikan waktu untuk Tuhan. Jangan bilang, Tuhan, aku nggak ada waktu untuk beribadah. Aku sibuk cari uang. Ya kan? Engkau mungkin banyak mengumpulkan uang hari ini. Apakah uangmu bisa membuat kau aman hari ini? No. Hanya di dalam Yesus kita aman. Ya. Kita sederhana aja berpikirlah, saudara. Nggak usah ribet-ribet. Mau kemana lagi kau pergi? Ya, datanglah kepada Tuhan. Mulai lekatkan hatimu. Ya. Dan mulai kau terus berseru kepada Tuhan, berdoa. Makanya kita ada doa puasa, ada doa pengerja, ada cell group, saudara. Ya, ada pemuritan, ya, ada ibadah. Supaya apa? Kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita ada dalam lindungan Tuhan. Ya, waktu kita memuji Tuhan, baca firman Tuhan, kita ada dalam lindungan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dari mana perlindunganmu? Siapa yang bisa melindungimu?
Kekuatan kita terbatas. Bahkan dokter spesialis sekalipun sudah ada yang terkena virus corona ini, saudara, mati karena virus ini. Ya. Gak ada lagi tempat yang aman, saudara. Hanya satu tempat yang aman. Dalam lindungan Tuhan. Amin. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri, saudara. Kita angkat pujian kita kembali kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku, Tuhan. Ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah membiarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kasih-Mu Yesus, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Yang diberkati Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan kepadamu. Ini kesempatan bagi engkau untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada secara kebetulan kalau engkau hadir hari ini dan mendengarkan firman Tuhan ini, karena kita tidak tahu apakah besok masih kita bisa beribadah, minggu depan apakah kita masih bisa beribadah seperti ini. Tapi hari ini adalah sejarah bagi kita. Kalau engkau hadir hari ini mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah keraskan hati melewatkan kesempatan ini. Kalau Tuhan sudah berbicara kepadamu, ambil komitmen yang baru, bahwa tidak ada perlindungan yang lebih sempurna dibanding dengan perlindungan yang dari Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan manusia atau kekuatan diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan di atas segalanya. Maka perlindungan Tuhan akan selalu nyata dalam setiap langkah hidupmu. Mari mulai tingkatkan pribadi kita kepada Tuhan, persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Nyatakan segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan kepada Allah. Serahkan semua ketakutanmu. Lekatkan dirimu dengan Tuhan. Mulai berseru kepada Tuhan. Kita harus mengakui betapa butuhnya kita akan perlindungan Tuhan. Mengingat hari-hari ini yang penuh ketakutan, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tidak ada lagi tempat yang aman. Hanya satu tempat lagi yang bisa kita aman, yaitu di dalam lindungan Tuhan Yesus. Karena darah Yesus lebih berkuasa atas virus penyakit apapun. Darah Yesus lebih dahsyat menjaga dan melindungi kita. Tuhan mampu menangani semua bahaya yang mengelilingi kita. Tuhan akan membentengi kita dari penyakit apapun.
Dan kita akan memperoleh jaminan keselamatan 100% dengan segala pengaruh dan kemampuan duniawi yang ada. Tuhan menjamin kita 100%. Wabah penyakit akan terus dan terus menerus menyerang, dan tidak akan ada satu wabah penyakit pun yang sanggup menembus kepak sayap Tuhan. Dia berjanji, Dia akan melindungi engkau dengan kepak sayapnya. Seperti seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Tidak ada virus corona yang bisa menembus sayap Tuhan ketika engkau berlindung dalam Tuhan. Tidak ada satu penyakit pun yang bisa menembus darah Yesus. Ketika engkau terus melekatkan hatimu kepada Tuhan dan oleh berseru kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulanmu, ketakutanmu, kekhawatiran, berjalanlah bersama Tuhan. Tuhan akan membuat engkau aman dari mara bahaya apapun. Hiduplah bersama Tuhan. Izinkanlah Tuhan memerintah dalam hidupmu. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman-Nya dan seturut kehendak-Nya. Maka Tuhan akan hadir tepat di mana engkau ada, merentangkan sayapnya dan membentengi engkau dari segala bentuk mara bahaya, penyakit apapun yang menyerang. Lakukanlah tepat seperti apa yang Dia inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Pada suatu nanti engkau akan mengakui bahwa ada pribadi yang lain mampu membebaskan engkau dan menyelamatkan engkau, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Dialah yang satu-satunya yang sanggup melindungi engkau dari virus ini. Oleh sebab itu jangan takut. Firman Tuhan katakan, walaupun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, engkau tidak perlu takut. Selama engkau hatimu melekat kepada Tuhan, selama engkau berlindung dalam Tuhan, selama engkau tetap berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Mari ambil keputusan hari ini. Kalau selama ini engkau sudah jarang beribadah, mulai hari ini bertobat. Berkomitmenlah hari ini. Jangan pernah kau jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan pernah kau lupakan Tuhan. Beri waktu kepada Tuhan. Mulai hari ini kau iman dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kepadamu. Sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh melayani. Karena hanya sedikit waktu lagi kalau dunia hari ini mengumumkan bahwa tidak lagi ibadah di gereja, kalau hari ini kau masih bisa beribadah di tempat ini anugerah Tuhan. Ini kesempatan bagi untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, untuk melekatkan hatimu kepada Tuhan, untuk membangun hubunganmu, berlindung dalam naungan Tuhan. Pegang dasar firman Tuhan. Ini menjadi dasar engkau mendapatkan perlindungan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, jangan pernah andalkan hartamu, kekayaanmu, pekerjaanmu, jabatanmu. Semuanya itu tidak akan pernah bisa melindungi engkau. Hanya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan.
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Yesus, hanya Engkau satu-satunya. Satunya yang ku percaya. Maka Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan penyembuhku. Satu-satunya ada. Mari serukan dengan iman. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Yesus Tuhan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan peduli. Mari semua Tuhan, kalau hari ini kau mau berkomitmen, mau bertobat sungguh-sungguh, berserah penuh kepada Tuhan, mau berlindung kepada Tuhan saja. Kalau kau mau mengalami perlindungan Tuhan, hari ini mulai serahkan dirimu kepada Tuhan. Kalau hari ini kau mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadimu, mari ikuti doa saya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku percaya hanya Engkaulah satu-satunya tempat perlindunganku, keselamatanku. Oleh sebab itu, malam hari ini dengan mulutku aku mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku buka hatiku, aku percaya dalam hatiku Yesus mati karena dosaku. Yesus mati untuk menyelamatkanku. Yesus mati untuk melindungiku. Aku percaya dalam hatiku Yesus mati karena dosaku. Mulai hari ini aku mau bertobat dengan iman, dengan sungguh hati. Aku menyerahkan seluruh hidupku, rohku, jiwaku, tubuhku kepada Tuhan Yesus. Aku buka hatiku, masuklah dalam hatiku. Tuhan Yesus, Engkaulah menjadi penguasa tunggal dalam hidupku. Engkaulah yang berkuasa mengambil alih sepenuhnya atas hidupku. Mulai hari ini aku menjadi milik Yesus. Mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh berlindung dalam naungan hatimu. Hatiku melekat kepada Tuhan. Aku mau berseru hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya yang ku andalkan dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan Yesus. Sudah banyak dosa yang kulakukan. Aku sadar aku orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan aku, menguduskan aku, membebaskan aku, menyelamatkan aku. Dalam nama Yesus, aku terima keselamatan, kesembuhan, pemulihan, perlindungan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini aku berkomitmen untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus.
Aku putuskan hubunganku dengan kuasa kegelapan, roh jahat. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini aku milik Yesus. Terpuji Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami yang sempurna, yang sanggup dan berkuasa melindungi kami dari segala virus, wabah virus yang sedang menyerang dunia, bahkan Indonesia. Kami mau berkomitmen mulai hari ini dengan dasar firman Tuhan. Kami mau berlindung di naungan yang maha tinggi, dan hati kami melekat kepada Tuhan, dan kami selalu berseru, berserah kepada Tuhan, hanya mengandalkan Yesus saja. Terpuji Tuhan, kami berdoa dan kami ucap syukur dalam nama Yesus. Kami bersyukur sudah diberkati. Semua kita sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar doaku. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh anugerah-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu lewat ibadah kami. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini, waktu ini. Kami mau pergunakan semuanya untuk kami mengambil satu kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Dan kami saat ini sama-sama berdoa, khususnya bagi bangsa kami Indonesia yang dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran dengan adanya virus ini. Kami tahu firman-Mu berkata, hanya di dalam Yesus ada tempat perlindungan. Dan hari ini kami mau bersama-sama berseru, berdoa untuk keamanan bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan besar, Tuhan berkuasa. Dari Yesus lebih berkuasa, sanggup melindungi, bahkan menyenapkan virus corona dari bangsa kami Indonesia. Kami berdoa mereka yang sudah positif kena virus ini, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan. Mereka sudah diisolasi. Terima kasih Tuhan memakai obat yang mereka pakai, dokter yang merawat mereka. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, virus corona diberhentikan, stop di Indonesia. Dalam nama Yesus, tidak akan menyebar lagi di dalam nama Yesus.
Dari semua nutup bungkus bangsa kami Indonesia, dari tutup bungkus kota kami Sibolga dan Tambun Tengah, sehingga tidak ada satupun yang terkena oleh virus ini. Kami ada dalam lindungan Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, bahkan Kabinet Menteri Indonesia Maju, semuanya Tuhan pemerintahan yang Tuhan percayakan untuk memimpin. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, melindungi bangsa kami Indonesia, provinsi demi provinsi Tuhan. Oh, dalam nama kota-kota Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjaga melindungi dengan darah Yesus. Gereja-gereja Tuhan boleh terus berseru Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan juga melindungi kota Sibolga dan Tambun Tengah. Pemerintahan Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati kami berdoa. Terima kasih Tuhan juga memberikan hikmat. Juga pemerintahan yang ada di dua daerah ini. Terima kasih Tuhan juga melindungi, menjagai penduduk rakyat di Sibolga dan Tambun Tengah dari tutup bungkus kami. Kami stop virus corona tidak ada di kota Sibolga dan Tambun Tengah. Di dalam nama Yesus kami perintahkan keluar dari Tambun Tengah dan Sibolga di dalam nama Yesus. Sibolga dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah kepadamu. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami yang aman. Oleh sebab itu kami terus berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah mendengarkan firman. Makasih Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa melakukan firman, sehingga kami mengalami perlindungan daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksimu, menjadi berkat bahwa Yesus menjadi perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga N2STP dan krunya yang sudah meliput acara ini. Terima kasih Tuhan juga melindungi mereka dengan darah Yesus. Tuhan memberkati N2STP ini semakin menjadi berkat bagi Sibolga Tambun Tengah, dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, memberkati pemilik N2STP dan semua krunya dalam nama keluarga demi keluarga dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati, melindungi setiap kami yang sudah hadir pada malam hari, pada hari ini. Kami ada dalam lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pulang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, menyertai kami, menjaga kami, mengantarkan kami ke tujuan kami, ke tempat kami masing-masing, bungkus dengan darah Yesus. Memberkati kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemirsa yang akan menyaksikan acara ini di N2STP. Siapapun mereka, dimanapun mereka yang menyaksikan ini, mereka ada dalam lindungan Tuhan. Darah Yesus melindungi mereka. Mereka aman dalam lindungan Tuhan. Diberkati, dipulihkan, penuh dengan sukacita, damai. Memberkati kami juga sudah memberikan persembahan, ucapan syukur, diakonis, persembahan perpuluhan, pembangunan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Nama Tuhan ditinggikan. Memberkati lingkungan kami yang lorong dua ini Tuhan. Segala suku bangsa datang menyembah kepada Tuhan. Bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan ke surga, terima berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus melindungi kita semua. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus kedua kali. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi terima kasih buat N2STP yang sudah meliput ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati.